Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan materi yang berjudul Lembaga Keuangan Internasional. Untuk mengefansiasikan waktu, baiklah kami akan mempersilahkan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Pemateri pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Amalia Sari dengan NIM 9020011843. Baiklah, materi yang akan saya bawakan yaitu pengertian fungsi dan tujuan lembaga keuangan internasional. Yang pertama yaitu pengertian lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Dan menurut Kashmir, lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Slide selanjutnya yaitu fungsi lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana. Penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Slide selanjutnya yaitu tujuan lembaga keuangan internasional. Tujuan lembaga keuangan internasional ada 3. Yang pertama yaitu membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunan dengan tujuan menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Yang kedua yaitu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Dan yang ketiga yaitu memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan termasuk memformulasikan usulan proyek. Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan pemateri kedua. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya persilahkan ke pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional ada 4, dan yang pertama yang saya akan bahas ialah Bank Dunia. Bank Dunia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman leverage kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk program modal. Bank Dunia juga mempunyai tujuan untuk mengatasi kemiskinan. Adapun fungsi utama dari Bank Dunia adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi kepada negara-negara yang berkembang karena mereka sudah termasuk sebagai anggotanya. Pinjaman yang diberikan untuk pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan, rel dan pelabuhan-pelabuhan, serta pembangunan saluran pipa gas alam, industri, pertanian, pendidikan, dan beberapa hal-hal tertentu ditujukan untuk program pembangunan yang umum termasuk import. Namun bantuan yang diberikan ditujukan kepada negara-negara yang miskin dengan syarat-syarat lebih mudah dari pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia. Lembaga keuangan internasional yang kedua adalah International Monetary Fund.
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing. IMF memiliki 3 fungsi yang berperan dalam pencapaian 2 tujuannya. Adapun fungsi yang pertama yaitu pemantauan, yang diartikan sebagai tanggung jawab mengawasi sistem keuangan internasional dan mengawasi kebutuhan setiap negara anggotanya dalam memenuhi kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan yang terpadu. Dan adapun fungsi yang kedua yaitu pinjaman, yang diartikan sebagai institusi yang memberikan pinjaman-pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan dengan neraca pembayarannya. Tujuan utama pinjaman bagi negara-negara berpendapatan rendah adalah demi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu bantuan teknis dan pelatihan. Fungsi ketiga ini membuat IMF membantu negara-negara anggotanya dalam memberikan saran untuk mengembangkan institusi pembuatan kebijakan dan instrumen kebijakan ekonomi yang kuat. Adapun tujuan IMF, dalam status pendirian IMF disebut 6 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Yang kedua yaitu membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. Dan yang ketiga, berusaha meniadakan competitive depreciation dan mengusahakan tercapainya stable exchange rates. Dan yang keempat, menghilangkan exchange restriction. Dan yang kelima itu membantu para anggotanya yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada para anggotanya. Dan yang terakhir yaitu mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota IMF. Jenis lembaga keuangan internasional selanjutnya yaitu The ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. The ASEAN Development Bank atau ADB berdiri pada tahun 1966 dan bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. The ASEAN Development Bank merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis kepada negara-negara yang berkembang dan negara yang menjadi anggotanya. ADB merupakan lembaga negara yang anggotanya adalah pemerintah-pemerintah dari negara-negara. ADB juga merupakan organisasi regional karena aktivitas-aktivitas dititik beratkan di wilayah Asia. Adapun fungsi dan tujuan dari The ASEAN Development Bank, yang pertama itu menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan pembangunan. Dan yang kedua yaitu memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan.
dengan memprioritaskan wilayah dan subwilayah Asia berupa berbagai proyek dan program regional yang berperan secara aktif terhadap pertumbuhan ekonomi yang selaras di wilayah tersebut secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu memenuhi permintaan negara-negara untuk membantu mereka dalam mengkoordinasikan kebijaksanaan dan rencana pembangunan mereka dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki serta menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri terutama di antara negara-negara Asia sendiri. Fungsi yang keempat itu memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai lembaga-lembaga negara dan proyek-proyek pembangunan, termasuk memformulasikan usulan bagi proyek-proyek tertentu. Yang kelima, bekerja sama dengan PBB dan badan-badan di bawah PBB terutama ECAF dan juga dengan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah maupun swasta serta yang berkepentingan dengan investasi dari pengembangan dana di suatu wilayah dan memberikan berbagai kegiatan serta kesempatan untuk melakukan investasi bagi lembaga-lembaga tersebut. Dan yang keenam, melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai jasa-jasa lainnya yang sesuai dengan tujuan Asia Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Lembaga keuangan internasional yang terakhir ialah The Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. The Islamic Development Bank didirikan institusi keuangan internasional yang didirikan sesuai dengan Declaration of Intents yang diberikan oleh Conference of Financial Minister of Muslim Countries yang didirikan di Jeddah pada tahun 1973 dengan tujuan untuk mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunitas muslim baik negara anggota maupun non-anggota yang sejalan dengan syariah Islam. Salah satu tujuannya yang penting adalah untuk membantu mendorong perdagangan antara negara muslim. IDB juga merupakan cabang keuangan dari Organization of the Islamic Conference. Adapun fungsi dari IDB adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB juga mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan seperti dana bantuan untuk masyarakat muslim di negara-negara non-anggota IDB dan berwenang untuk menerima dana dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan dengan sumber daya keuangan syariah yang kompatibel. Hal ini juga dituntut dengan bertanggung jawab untuk membantu dalam promosi perdagangan di luar negeri terutama dengan barang-barang modal di antara negara-negara anggota, yakni memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota dan memperluas fasilitas pelatihan untuk personil yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di negara-negara muslim tersebut. Adapun tujuan dari IDB adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim baik secara perorangan ataupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu hukum Islam.
Nah, itulah materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.